warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrutunisa. Saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B, semester 3, dengan NIM 208108031. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Syifaul Zakiyah, MPD, dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau biasa disebut dengan DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak kepada anak, artinya mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuannya yang menjadikan keunikan setiap individu anak. Anak adalah individu yang sedang berkembang, sangat membutuhkan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi dari semua pihak, terutama dari pendidik yang mendedikasikan dirinya secara profesional untuk memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Developmentally Appropriate Practice. Yang pertama yaitu konsep Developmentally Appropriate Practice. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. DAP diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak yang berarti tentang tantangan terhadap pendidik untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. Desain perkembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati dan disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. DAP mempunyai 3 dasar, yaitu perkembangan anak dengan cara belajar anak. Perkembangan ini diketahui dalam karakteristik anak sebagai manusia terkait dengan kemungkinan memprediksi secara umum dalam rentang usia tentang aktivitas apa, bahan apa, interaksi atau pengalaman seperti apa yang aman, sehat, menarik, dapat dicapai, dan menantang anak. Yang kedua yaitu kebutuhan anak dalam kelompoknya. Kita dapat memampukan anak untuk dapat beradaptasi dan respon terhadap variasi perbedaan individu anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya, di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar bermakna, relevan, dan menghargai partisipasi anak dan keluarga mereka. Konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama, kesesuaian dengan usia. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Tidak hanya tahapan perkembangan kognitif, tetapi juga meliputi tahapan perkembangan fisik, sosial, dan emosional. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat,
minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Tantangannya bagi pendidik sebagai pengembang kurikulum adalah memahami keunikan tiap-tiap anak secara individual dalam seluruh aspek perkembangannya, dan dalam praktiknya harus mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak secara individual. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak. Praktik yang sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari suatu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Hal ini memberikan arahan terhadap pendidik sebagai pengembang kurikulum agar program dan praktik pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya kehidupan sehari-hari anak. Maksudnya, pengalaman yang telah dimiliki anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya harus menjadi titik tolak dalam pengembangan program pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan DAP. Menurut Gordon dan Brownell 2011, DAP sebagai suatu pendekatan mendekatkan perlunya pendidik menciptakan program dan lingkungan berdasarkan pada hasil penelitiannya terkait dengan kebutuhan perkembangan setiap anak, baik dilihat dari kemampuan, minat, maupun kebermaknaannya bagi setiap anak. Ada 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP. Kelima area kunci yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Program berbasis DAP mendorong agar pendidik dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan bernilai bagi semua anak tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang menantang pengalaman belajar. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu menstimuli seluruh aspek perkembangan anak dan disiplin yang memperkuat anak-anak yang sedang belajar. Yang ketiga yaitu merencanakan kurikulum untuk mencapai tujuan penting. DAP cenderung difokuskan pada bagaimana pengembangan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting, terutama dalam menstimuli seluruh potensi perkembangan anak. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Yang keempat yaitu membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP sehingga dalam petunjuk praktisnya DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan dan kolaboratif dengan keluarga yang
mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Untuk menilai perkembangan dan bagaimana anak usia dini belajar, pengamatan merupakan elemen kunci. Di samping itu, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik, sehingga melalui penilaian ini pendidik mendapatkan gambaran yang seluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. DHP memiliki 12 prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Miller 2009, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang ke-1, pendidik pengembangan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan dari anak-anak, dan memperlakukan behaviors mereka sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak-anak belajar mengelola emosi dan perilaku mereka. Yang ketiga, program difokuskan untuk all child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu estetika, emosional, kognitif, bahasa, sosial, dan kebutuhan fisiknya. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor and outdoor yang aman dan menstimuli yang secara rutin menjadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang keenam, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk melalui kegiatan dan membuat pilihan tentang apa dan bagaimana mereka akan belajar. Yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang kesembilan, pendidik internasional dalam mengajarnya, maksudnya pendidik memiliki tujuan khusus dalam pikirannya agar anak-anak belajar, dan pendidik menggunakan strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kesepuluh, aktivitas belajar diarahkan kepada lebih dari satu disiplin seperti membaca dan sains, dan lebih dari satu domain perkembangan pada suatu waktu. Yang ke-11, yaitu asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Pendidik mengumpulkan informasi tentang apa yang anak-anak tahu dan dapat melakukannya melalui pengamatan dan catatan dengan mengumpulkan sampel kerja anak dan dengan mengundang anak-anak untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sendiri. Dan yang terakhir, yaitu pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. DHP memiliki 12 prinsip, dan 12 prinsip itu dimaksud dengan yang pertama, domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang terkait satu sama lain. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang ketiga, proses perkembangan anak yang satu dengan anak yang lain pada umumnya bervariasi serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing anak. Yang keempat, yaitu pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda
budaya pada perkembangan individu anak. Yang kelima, hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajar yang aktif, pengalaman fisik dan sosial secara langsung dan alami dalam mentransmisikan pengetahuan dapat mengkonstruk sendiri pemahaman dunia sekitar mereka. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, perkembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungan yang meliputi dunia fisik dan sosial dalam kehidupan anak. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum